مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Salawat kita kepada Nabi adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat salam kepada Sayyidina Muhammad. Lalu salawat Allah kepada kita apa? Salawat Allah kepada kita adalah ampunan dan rahmat. Jadi ketika kita sekali mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allah memberikan kepada kita 10 ampunan dosa dan 10 rahmat. 10 ampunan dosa dan rahmat. Masya Allah, mudah sekali. Dan di antara 10 ampunan dosa dan rahmat itu, salah satu rahmat Allah adalah Allah beri kita hidayah. Rahmat yang lain, Allah mudahkan urusan kita, Allah angkat beban kita, Allah ringankan beban kita, Allah angkat kemuliaan kita, derajat kita, Allah selesaikan masalah kita. Itu rahmat-rahmat dalam kehidupan di dunia. Rahmat Allah dalam kehidupan di akhirat, Allah mudahkan sakaratul maut kita, Allah lapangkan kubur kita, Allah tolong dan naungi kita di padang mahsyar, Allah mudahkan hisab kita, Allah mudahkan sirat kita, dan Allah mudahkan kita masuk ke surga. Rahmat Allah. Makanya jangan kikir dalam berselawat kepada Nabi. Lagi pula, Nabi adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Lebih daripada ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah kita mengurus kita dari kecil sampai dewasa. Tetapi Nabi mengurus kita di dunia dan di akhirat. Di akhirat Nabi adalah orang yang paling sibuk mengurus umatnya. Nabi adalah orang yang paling sibuk mengurus kita agar kita mudah segala urusannya di akhirat. Karena Nabi yang punya akses langsung kepada Allah di Arasy. Nabi naik turun Arasy, mahsyar, Arasy, mahsyar. Ngapain Nabi naik ke Arasy dan turun lagi ke mahsyar berkali-kali? Sangat sibuk sepanjang perjalanan mahsyar. Karena Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, itu umatku, tolong mereka ya Allah. Ya Allah, itu umatku, bantu mereka ya Allah. Ya Allah, itu umatku, mudahkan mereka ya Allah. Ya Allah, itu umatku, ringankan hisab mereka ya Allah. Selamatkan mereka dalam melintasi sirat ya Allah. Ya Allah, itu umatku, masukkan mereka ke surga ya Allah. Ya Allah, itu umatku, keluarkan mereka dari neraka ya Allah. Terus sibuk mengurus kita. Hari ketika ibu, ayah, pasangan meninggalkan kita, Nabi justru memperhatikan kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari ketika seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibunya dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari itu setiap orang hanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri kecuali Rasulullah. Ayah kita sibuk dengan urusannya, nggak akan nolongin kita. Di dunia, ayah kita berjuang untuk kita. Tapi di akhirat dia akan tinggalin kita. Ibu kita di dunia berkorban untuk kita. Tapi di akhirat dia akan mengabaikan kita. Pasangan di dunia mencintai kita, menemani hidup kita. Tapi di akhirat dia akan meninggalkan kita. Anak-anak di dunia berbakti kepada kita. Tapi di akhirat dia lebih sibuk dengan urusannya sendiri. Semuanya meninggalkan kita. Semuanya akan sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semuanya sibuk. Cuman satu orang di akhirat, di padang mahsyar, di hari hisab, di depan jembatan sirat, cuman satu orang yang akan memperhatikan kita, menolong kita, memberi kita syafaat, memudahkan urusan kita, menunggu kita di telaga untuk memberi kita minum karena kita haus ratusan ribuan tahun tidak meminum air. Dia akan menunggu kita, memberi kita minuman dari tangannya yang mulia. Cuma satu orang yang memperhatikan kita di padang mahsyar,
dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi pula jasa Rasulullah bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia juga. Kalau ibu berjasa karena telah mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, ayah berjasa karena menafkahi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjasa karena beliaulah yang membawa iman kepada kita. Beliaulah yang mengajarkan Islam kepada kita. Beliaulah yang membawa hidayah kepada kita. Kalau bukan karena iman, Islam, dan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah dengan perjuangan yang berat, maka tidak ada artinya kehidupan kita yang diberikan oleh ibu dan ayah kita. Buat apa kita hidup dibesarkan oleh ayah kita sementara kita kufur kepada Allah? Maka yang paling berharga dalam hidup kita adalah iman, Islam, dan hidayah yang dibawa oleh Rasul. Lebih berharga daripada kehidupan yang telah diperjuangkan oleh ayah dan ibu kita. Shalawat kepada Nabi. Dan shalawat kita tidak akan sia-sia. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi ashron. Siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, Allah akan berselawat untuk dia 10 kali. Barakallahu fikum.